Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 26 April 2021, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Sahabat mendoan yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, penuh semangat, dan berlimpah berkat. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ia mengasihi mereka, menuntun mereka ke tempat yang baik. Ia akan berjalan di depan domba-dombanya, melindungi dan memberi rasa aman bagi mereka. Gembala yang baik tidak membiarkan domba-dombanya terlantar dan berada dalam bahaya. Ia ingin semua dombanya selamat, damai, sejahtera. Gembala yang baik belum tentu punya domba yang baik. Domba yang tidak baik itu tidak mau percaya pada gembalanya. Dia memilih jalan sendiri, tidak ikut gembalanya. Dia tidak mau mendengarkan suara sang gembala, membangkang. Sekalipun gembala mengasihinya, ia tidak peduli. Domba yang tidak baik merasa mampu hidup sendiri tanpa sang gembala. Sebuah kesombongan yang bisa membuatnya bertemu serigala ganas atau jalan yang sesat. Saudara-saudari yang terkasih, gembala yang baik itu jelas siapa, yaitu Yesus Tuhan kita. Sementara domba itu adalah kita umatnya. Kita bisa memilih mau menjadi domba yang baik atau domba yang tidak baik, yang mau menyerahkan hidup kita pada gembala yang baik atau memilih jalan sendiri yang mengantar pada ketersesatan. Mari menjadi domba yang baik dengan setia mendengarkan, mengikuti
Sang Gembala baik. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkaulah Sang Gembala yang baik. Engkau mengenal kami domba-dombamu, mengasihi, melindungi, dan membimbing kami ke jalan yang benar. Semoga kami rela hati untuk menyerahkan hidup kami pada penggembalaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan salam mendoan.